¿Les gusta alguna? Párate. Manos arriba. Film dibuka di mana kita diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Kevin yang bercita-cita ingin menjadi orang yang sangat kaya raya. Wah, sama, di sekolah Kevin merupakan anak yang cerdas, tapi karena keluarganya punya keterbatasan finansial, akhirnya Kevin sering menghabiskan hari dengan bermain dibanding belajar. Sepulangnya dari sekolah, Kevin selalu bermain skateboard bersama sahabatnya bernama Felipe yang punya julukan Panda karena tubuhnya yang gemuk. Felipe selalu merekam permainan skateboard Kevin dan menyebarkannya di media sosial. Saat lagi asik bermain, tiba-tiba Kevin sangat tertarik pada seorang wanita cantik bernama Genesis yang juga ikut bermain skateboard. Tapi kemudian dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata Baby Bandito. Dengan sekuat tenaga, Kevin menggunakan skateboard untuk mengejar orang yang mencuri tas milik Neneng Genesis. Dan akhirnya setelah terus mengejar, Kevin berhasil mengambil kembali tas milik Genesis tapi gagal menangkap si pencuri. Amigo, ¿estáis bien? Sí. Melihat Kevin yang telah membantunya, Genesis pun berterima kasih karena meskipun baru pertama kali bertemu, Kevin mau membantunya. Tentu Kevin yang sangat tertarik itu pun akhirnya mengajak berkenalan dan minta nomor telepon Genesis agar sewaktu-waktu bisa dia hubungi. Aduh. Lihat. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan anggota komplotan perampok yaitu Greyhound dan Russo yang bekerja di sebuah tempat pemotongan daging. Greyhound bercerita kalau akan ada uang sebanyak 1 miliar peso atau sekitar 17 miliar rupiah lah akan tiba di bandara. Mendengar hal itu, Russo memerintahkan Greyhound agar memberi informasi kepada bos mafia yang gak lain dan gak bukan adalah ayahnya sendiri agar bisa segera merencanakan aksi perampokan. Keesokan harinya, Kevin lagi merawat sang nenek yang lumpuh dan hanya terdiam di kursi roda. Diketahui saat ini Kevin hanya tinggal bersama ibu dan neneknya karena sang ayah telah dipenjara karena kasus perampokan tempo lalu. Di sana Kevin bercerita kalau dia bertemu dengan seseorang yang sangat cantik yang gak lain dan gak bukan Genesis. Sontak sang ibu langsung tersenyum melihat anak semata wayangnya itu udah mulai merasakan jatuh cinta. Saat sang ibu dan Kevin lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan BNN cabang Chili. Ternyata selama ini ibu Kevin terpaksa bekerja sebagai kurir narkoboy untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Dan karena ibu Kevin hanya menjadi kurir, para polisi itu pun gak menangkapnya dan hanya mengambil uang hasil penjualan narkoboy. Melihat hal itu, Kevin sangat bersedih karena gak menyangka kalau sang ibu telah berurusan dengan barang haram. Di sisi lain, Felipe yang membantu bekerja di toko permainan slot milik ayahnya diajak oleh salah satu teman bernama Nidia untuk membuat mural. Felipe langsung membantu Nidia karena ternyata diam-diam Felipe telah menyukainya. Felipe sangat kagum pada Nidia karena selain baik hati, Nidia sangat jago dalam membuat gambar. Saat mereka lagi asik melukis dinding, tiba-tiba ayah Felipe memarahi karena meninggalkan toko dan malah asik berduaan. Beruntung Kevin tiba hingga ayah Felipe gak jadi menghajar anaknya itu. Kemudian Kevin bercerita kalau Genesis mengundang agar datang ke pesta ulang tahunnya. Felipe pun sangat senang dan segera bersiap agar gak datang terlambat. Hingga di malam hari, akhirnya Kevin dan Felipe tiba di pesta ulang tahun Genesis dan sontak mereka menduga kalau Genesis merupakan orang yang sangat kaya raya. Kevin yang udah gak sabar langsung mengajak Genesis menari dan mereka pun bersenang-senang.
Tapi secara gak diduga Kevin dihajar oleh pacar Genesis karena cemburu melihat mereka yang asik berduaan. Aduh, dengan santai Kevin berkata kalau hidup bergelimang harta ternyata gak membuat orang itu bisa terdidik dengan sangat baik. Dari sana Kevin pun segera minta maaf pada Genesis. Di tempat lain Greyhound, Russo beserta anak buahnya membawa seorang petugas bandara untuk dijadikan informan saat aksi perampokan nanti. Tapi di sana petugas bandara itu meminta bagian lebih karena aksi tersebut dirasa akan sangat berbahaya. Greyhound yang udah sangat kesal akhirnya menghajar orang itu karena sulit diajak kerjasama. ¿Qué mierda está pasando acá? Gak lama ketua mafia bernama Amador mencoba bernegosiasi dengan petugas bandara tersebut dan akan diberikan imbalan setelah aksi perampokan selesai. Tapi ternyata petugas bandara itu tetap kekeh dengan permintaannya hingga Amador yang terpancing emosi pun langsung menghabisi orang itu. Di keesokan hari saat Kevin dan Felipe lagi asik bermain skateboard, secara gak sengaja mereka menabrak mobil milik Greyhound. Kevin pun dihajar dan skateboard miliknya dibawa oleh Greyhound. Saat Kevin akan melawan, tiba-tiba Russo datang dan mengancam akan menembak jika berani macam-macam pada Greyhound. Tapi Kevin yang udah kesal nekat mengejar dan diam-diam naik di belakang mobil untuk mengambil kembali skateboard kesayangannya. Gak lama kemudian mereka tiba di tempat pemotongan daging dan dengan cepat Kevin menyelinap ke dalam. Kemudian Kevin dikejutkan dengan kedatangan Felipe hingga dia pun meminta agar Felipe berjaga di luar. Setelah dirasa aman, Kevin langsung masuk ke dalam sebuah ruangan dan akhirnya berhasil mengambil kembali skateboardnya. Secara gak sengaja, Kevin menjatuhkan sebuah buku catatan yang ternyata berisi tentang rencana aksi perampokan. Tapi Kevin merasa sangat ketakutan dan segera bersembunyi karena Amador dan anak buahnya telah datang. Dari bawah meja, Kevin mendengar rencana perampokan yang akan dilakukan oleh mereka. Kevin pun menyadari kalau buku yang dia pegang sangat berharga karena bisa membuatnya menjadi sangat kaya raya jika berani melakukan aksi perampokan. Beberapa saat Greyhound menyadari kalau bukunya telah hilang padahal berisi strategi hingga kode masuk ke dalam hanggar bandara. Greyhound menduga kalau buku itu telah diambil oleh Kevin karena skateboardnya juga gak ada. Keesokan harinya, Kevin menemui sang ayah di penjara, menanyakan di manakah keberadaan teman ayahnya yang bernama Pantera. Mendengar hal itu, ayah Kevin sangat kaget karena Pantera merupakan sobatnya saat melakukan aksi perampokan. Tapi karena sama sekali gak curiga, ayah Kevin pun memberitahu di mana Pantera. Hingga 1 jam kemudian Kevin dan Felipe pergi ke sebuah rumah susun untuk menemui Pantera dan mengajak melakukan aksi perampokan. Wah, nekat juga nih anak. Setibanya di sana, Kevin langsung memberikan buku yang dia temukan yang berisi sebuah rencana besar aksi perampokan. Tapi Pantera langsung menolak karena dia telah pensiun dari dunia kejahatan. Sementara itu akhirnya Greyhound memutuskan mencari Kevin. Dari kejauhan Greyhound melihat Kevin hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Kevin yang udah sangat ketakutan itu bersembunyi hingga berhasil pergi dan kabur dari kejaran Greyhound. Kevin segera pergi ke tempat Felipe untuk menenangkan diri setelah dikejar oleh Greyhound. Di sana mereka kedatangan seseorang bernama Mystica yang diketahui baru aja selesai melakukan perampokan. Mystica menitipkan tas miliknya pada Kevin dan Felipe agar para polisi gak bisa melacaknya. Sementara itu Greyhound pergi ke tempat pembuangan mobil mengambil mobil van yang akan digunakan dalam aksi perampokan nanti. Greyhound bertemu dengan pemilik tempat dan sangat terpukau karena mobil yang dulu hancur berhasil diperbaiki dan kembali terlihat seperti baru. Tapi karena dokumen surat-suratnya masih belum lengkap, Greyhound akan kembali nanti malam.
Kevin kembali menemui Pantera membujuk agar mau melakukan aksi perampokan. Pantera menjelaskan kalau perampokan bukanlah aksi sembarangan dan gak bisa dilakukan oleh orang pemula seperti Kevin. Pantera berkata kalau dia takut aksi itu gagal karena mereka bisa mendekam dalam penjara. Ándate, weón, ándate. Tapi Kevin terus berusaha karena itu merupakan kesempatan menjadi kaya raya dan tentu keluar dari kemiskinan. Demi membujuk Pantera, Kevin bercerita kalau sang ibu punya hutang yang sangat besar pada para bandar narkoboy. Tentu Pantera sangat kaget karena ibunya Kevin malah terjerat dalam dunia hitam. Akhirnya Kevin, Felipe, dan Pantera pergi ke tempat Mystika mengajaknya bergabung. Di sana mereka langsung disambut oleh Mystika yang menodongkan senjata karena sebelumnya gak pernah ada orang yang datang ke tempat itu kecuali mantan kekasihnya. Mystika juga sangat terkejut karena kedatangan Pantera yang merupakan perampok terkenal karena telah melakukan aksi perampokan mulai dari toko perhiasan hingga bank nasional. Pantera langsung mengatakan bahwa kedatangannya karena membutuhkan banyak sekali senjata tapi baru bisa membayar setelah melakukan aksi perampokan. Mystika menjawab bahwa Pantera harus membayar minimal uang muka karena takut senjata darinya disalahgunakan. Estamos ofreciendo lo mejor que he hecho en tu vida. ¿Qué sabes tú lo que yo he hecho en mi vida, Careguagua? Kemudian karena gak ada uang, Kevin mengajak Mystika ikut bergabung melakukan aksi perampokan, tapi Mystika menolak dan gak percaya pada laki-laki. Tapi setelah mendengar kalau jumlah yang akan dirampok itu sangat banyak, Mystika pun berpikir ulang hingga akhirnya memutuskan ikut bergabung. ¿Les gusta alguna? Para ti. Beberapa saat kemudian, Pantera memimpin briefing menyusun rencana dan apa aja yang harus disiapkan agar perampokan berjalan lancar. Kevin menjelaskan rencana mereka yaitu pergi ke bandara menggunakan van dan masuk ke dalam hanggar bandara di mana terdapat mobil yang membawa uang. Setelah semua uang berhasil dibawa, mereka akan pergi melalui jalur belakang dan hanya punya waktu 3 menit sebelum para polisi tiba di bandara. Mendengar hal itu, Pantera berkata kalau aksi perampokan tersebut akan sangat sulit, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Di malam hari, Kevin bersama Pantera pergi ke tempat pembuangan mobil untuk mencuri van yang sebelumnya telah Greyhound pesan. Di sana Kevin menemui pemilik tempat dan mengaku sebagai keponakan dari Greyhound yang ditugaskan mengambil van. Karena curiga, pemilik tempat itu langsung menghubungi Greyhound dan dengan cepat Greyhound segera pergi untuk menghabisi Kevin. Gak lama kemudian Greyhound tiba di sana dan langsung menghajar Kevin dengan tanpa ampun. Kevin yang udah sangat ketakutan itu memberikan buku tersebut, tapi Greyhound yang udah sangat marah akan segera menghabisi Kevin, tapi tiba-tiba mengetahui kalau buku itu milik seorang mafia, Pantera langsung memarahi Kevin karena nyawa mereka bisa terancam. Secara mengejutkan, ternyata Greyhound masih sadar dan menembak Pantera. Melihat Greyhound yang tewas, Pantera merasa sangat kebingungan karena selain harus menyelesaikan rencana perampokan, mereka juga harus berurusan dengan salah satu mafia paling kejam. Tentu aja hal itu karena Greyhound merupakan anak dari bos mafia Amador. Pantera pun meminta Kevin segera pergi dari sana dan merahasiakan tentang kematian Greyhound. Kevin segera menemui Genesis, mengajaknya pergi melakukan aksi perampokan. Genesis pun terpaksa pergi dari orang tuanya karena terus dipaksa menikah dengan orang lain, sedangkan Genesis telah jatuh cinta pada Kevin. Genesis berkata kalau dia jauh lebih nyaman berada di samping Kevin dan akan kembali ke orang tuanya asalkan mau merestui hubungannya dengan Kevin. Sementara itu, Pantera yang telah mengurus mayat Greyhound segera menghubungi Amador kalau saat ini putranya lagi disekap. Pantera meminta agar Amador menunggu perintahnya dan jangan macam-macam demi keselamatan Greyhound.
Kemudian di pagi hari, Kevin dan tim udah bersiap karena aksi perampokan akan segera dilakukan. Mereka berhasil tiba di bandara tepat waktu, tapi saat akan memasuki hanggar, para petugas bandara sangat curiga pada mereka dan menahannya untuk beberapa saat. Tapi setelah dilakukan pengecekan, akhirnya Kevin beserta tim diizinkan untuk masuk. Kevin segera memasukkan kode untuk masuk ke dalam hanggar, tapi karena sangat gugup, Kevin malah salah memasukkan kodenya. Sontak Pantera sangat khawatir karena aksi mereka bisa ketahuan. Kevin mencoba menenangkan diri dan secara perlahan memasukkan kode hingga akhirnya pintu hanggar pun berhasil terbuka dan mereka pun langsung mengambil senjata hingga aksi perampokan itu pun dimulai. Mano arriba. Meskipun Pantera dan Mystika terbiasa merampok, tapi ternyata mereka gak memikirkan rencana itu dengan sangat matang hingga aksi mereka pun terekam kamera pengawas. Saat akan memindahkan uang, secara tiba-tiba seorang petugas bandara datang menghadang mereka dan kemudian situasi menjadi semakin menegangkan karena dari belakang seorang petugas bandara bernama Franco menghajar wanita itu hingga pingsan. Franco terlihat sangat marah dan menanyakan di mana rekannya karena setelah membuat kesepakatan untuk perampokan, dia gak pernah kembali. Melihat Franco yang lengah, Pantera langsung menghajarnya dan dengan cepat mereka pun segera kabur. Baru aja mau keluar dari bandara, mobil yang mereka bawa malah mogok dan terpaksa mereka harus mendorong. Beruntung mobil itu kembali hidup dan tanpa berlama-lama mereka pun kembali tancap gas. Dari kejauhan terlihat para polisi mengejar mereka dan menjadi sangat menegangkan karena aksi baku tembak gak bisa dihindarkan. Setelah situasi mulai aman, para perampok mengganti mobil untuk menghilangkan jejak dan membakar mobil yang sebelumnya digunakan. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran polisi dan akhirnya aksi perampokan pun berhasil dilakukan. Wah, gila sih. Aksi perampokan tersebut tersebar ke seluruh penjuru negeri dan ternyata uang yang dicuri itu berjumlah sebanyak 6 miliar peso Chili atau sekitar 105 miliar rupiah. Para polisi menduga aksi itu dilakukan oleh orang-orang profesional dan membuat Kevin, Genesis, dan juga Felipe tertawa karena mereka baru pertama kali melakukan aksi perampokan tapi membuat satu negara gempar. Sementara itu kita diperlihatkan dengan seorang pimpinan polisi bernama Soraya yang ditugaskan menangani kasus perampokan itu. Soraya menduga kalau para perampok pasti dibantu oleh orang dalam bandara karena aksi itu dilakukan dengan sangat-sangat sempurna. Soraya menugaskan anak buahnya yaitu Bozo agar mengecek daftar pegawai bandara dan segera melapor jika telah menemukan orang-orang yang dicurigai. Gak jauh dari sana Franco menghubungi Russo dan menanyakan di mana rekannya berada karena aksi perampokan telah berhasil. Sontak Russo sangat kaget karena ternyata ada perampok lain yang telah mendahului aksi mereka. Akibat hal itu, Amador merasa sangat marah dan meminta agar Russo segera mencari Greyhound. Di sisi lain, Pantera mengajak semua tim menyimpan uang hasil perampokan di tempat yang sangat aman dan mengambilnya jika situasi udah sangat aman. Itu dilakukan agar para polisi gak curiga karena bisa aja uang itu mereka pakai foya-foya. Tenemos que hacer un pacto entre todos nosotros. Kemudian Pantera membuat sebuah perjanjian agar mereka gak menghamburkan uang begitu aja dan tentu mereka jangan saling menghubungi dulu. Pantera berkata kalau aksi perampokan gak selesai saat telah mendapatkan apa yang diincar karena lolos dari kepolisian dan gak berakhir di penjara merupakan bagian penting dari keberhasilan dalam melakukan aksi perampokan. Beberapa saat kemudian kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Enzo yang ternyata merupakan mantan kekasih dari Mystika. Enzo melihat sebuah berita tentang aksi perampokan terbesar dalam sejarah Chili yang baru aja terjadi. Enzo melihat kalau salah seorang dari perampok perawakannya sangat mirip dengan Mystika.
Hingga di malam hari, Enzo pergi menemui Mystica, memastikan kalau dia dalam kondisi baik-baik aja. Setibanya di sana, Enzo melihat beberapa topeng yang sama persis dengan yang digunakan para perampok di bandara. Enzo minta maaf dan merasa sangat menyesal karena dulu telah mengkhianati Mystica. Tapi neneng Mystica hanya terdiam dan meminta Enzo agar segera pergi dari tempatnya itu. Oke. Sementara Kevin, Genesis, dan Pantera pergi ke rumah mengajak sang ibu dan nenek Kevin segera pergi. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan orang yang selalu mengancam ibu Kevin agar memberikan sebagian uang hasil penjualan narkoboy. Kemudian Pantera memberikan sebagian uang agar orang itu gak mengganggu lagi Kevin beserta keluarganya. Tapi ibu Kevin merasa sangat marah dan kecewa karena Kevin malah mengikuti jejak sang ayah dengan menjadi perampok. Di keesokan hari, Pantera pergi ke rumah orang yang sering mengganggu keluarga Kevin untuk memberikan sebagian uang hasil perampokan. Secara gak diduga, Pantera akan menjebak orang itu agar seolah-olah menjadi orang yang melakukan perampokan di bandara dan yang selama ini telah menyembunyikan Greyhound. Wah, ide bagus! Di waktu yang sama, Russo yang terus mencari Greyhound akhirnya mendapat petunjuk karena HP milik Greyhound bisa dilacak. Setibanya di tempat itu, Russo melihat tas yang penuh dengan uang dan tentu HP milik Greyhound. Tanpa pikir panjang, Russo membawa semua uang itu dan menghabisi orang-orang yang ada di sana. Kemudian di keesokan hari, Amador dan anak buahnya pergi ke sebuah tempat untuk menemui Greyhound. Seketika Amador sangat terkejut karena ternyata Greyhound telah tewas dengan sangat mengenaskan. Amador hanya terdiam dan berjanji akan membalaskan dendam atas kematian anaknya itu. Amador segera membawa mayat Greyhound ke kediamannya dan meminta Russo membantu mencari pelaku yang telah menghabisi anaknya itu. Russo merasa sangat bersalah karena gagal melindungi Greyhound dan minta maaf pada Amador karena sampai hari ini masih belum bisa menemukan orang yang telah membunuh Greyhound. Dari sini kita mendapatkan sebuah fakta kalau Russo ternyata punya hubungan spesial dengan Greyhound. Dan akibat hal itu membuat Russo merasa sangat kehilangan dan hampir aja akan bunuh diri. Ya udahlah, mending mati aja, kenapa sih? Di sisi lain, Genesis malah melanggar perjanjian dan mengambil sebagian uang yang telah dikubur karena ingin kabur ke luar negeri bersama Kevin. Tapi karena sangat terburu-buru dan takut ketahuan, Genesis pun gak mengubur kembali uang itu dengan benar. Di tempat lain, Bozo menginterogasi Franco karena menjadi petugas bandara yang ada di tempat saat kejadian. Soraya terus menekan Franco agar berkata jujur karena berdasarkan rekaman kamera pengawas, Franco sama sekali gak terlihat ketakutan atau berlutut di hadapan para perampok. Dan karena hal itu, Soraya menduga bahwa Franco adalah informan yang telah bekerja sama dengan para perampok. Cuente con eso, pero nos tiene que dar algo que valga la pena. Gak mau dijebloskan ke dalam penjara, Franco akhirnya menawarkan kesepakatan pada Soraya bahwa dia akan menceritakan semuanya, tapi dengan jaminan jangan dijebloskan ke dalam penjara. Franco bercerita bahwa dia telah dibayar oleh beberapa orang untuk membantu dalam melakukan aksi perampokan. Franco berkata kalau perampokan kemarin bukan dilakukan oleh orang yang telah membayarnya karena mereka sama-sama gak saling kenal. Setelah itu, Soraya mengingatkan Bozo agar berhati-hati dalam melakukan penyidikan dan harus berjalan sesuai SOP. Sontak Bozo berkata kalau sebaiknya polisi gak perlu membuat kesepakatan karena kalau terus ditekan, informan itu akan mengaku. Tapi Soraya sama sekali gak peduli karena yang terpenting mereka telah mendapat informasi agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Secara tiba-tiba, kantor kepolisian mengalami mati listrik hingga seketika Soraya dan Bozo pun langsung mengecek Franco. Dan ternyata Franco telah dihabisi oleh orang suruhan Amador agar dia gak membocorkan siapa yang telah membayarnya untuk menjadi informan.
Di sisi lain, Kevin beserta keluarga saat ini tinggal di tempat Pantera agar aman dari pencarian polisi dan para mafia. Tapi Kevin yang sangat keras kepala itu mencoba keluar karena udah gak tahan ingin bertemu dengan Neneng Genesis. Kevin memohon pada sang ibu agar memberikan kunci cadangan, tapi karena gak mau hal buruk terjadi pada Kevin, sang ibu pun meminta agar Kevin menuruti perintah Pantera. Kemudian Kevin mencoba membujuk neneknya dan berhasil mendapatkan kunci cadangan. Kevin segera menemui Genesis, tapi Kevin sangat kaget karena Genesis telah mengambil uang hasil perampokan yang dikubur. Genesis berkata kalau dia hanya mengambil uang bagiannya dan sisanya masih tersimpan dengan aman. Genesis mengajak Kevin untuk pergi ke luar negeri agar mereka bisa bebas dari kejaran polisi dan menikmati semua uang hasil perampokan. Tapi Kevin berkata bahwa dia gak mau mengkhianati perjanjian yang telah dibuat, terlebih lagi gak tega kalau harus meninggalkan ibu dan neneknya. Akhirnya Kevin menyimpan sebagian uang miliknya untuk kebutuhan ibu dan neneknya. Kevin menulis surat untuk sang ibu kalau dia akan pergi ke tempat yang sangat jauh bersama Genesis dan menjalani kehidupan baru. Wah, tega si Kevin. Tentu sang ibu merasa sangat khawatir dan sedih karena akan berpisah dengan anak satu-satunya. Sementara itu Amador masih sangat bersedih dan merasa gak percaya bahwa putranya telah tewas. Kakak dari Greyhound bernama Natalia menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada adiknya itu, hingga Amador berkata jika semakin banyak yang Natalia tahu maka hal itu akan sangat berbahaya untuknya. Dengan sangat berat hati Amador memberitahu kalau Greyhound telah tewas dibunuh dan saat ini semua anak buahnya lagi berusaha untuk mencari orang yang telah menghabisi Greyhound. Pada keesokan hari, Amador dan para anak buahnya mengantar Greyhound pergi ke tempat peristirahatan yang terakhir. Amador meminta kepada salah satu anak buahnya bernama Herring agar mencari siapa dalang di balik kematian putranya itu. Dengan senang hati, Herring akan melakukan semua tugas yang diberikan oleh Amador karena bagaimanapun Greyhound telah dianggap seperti anaknya sendiri. Di sisi lain, Natalia yang ingin tahu lebih banyak tentang kematian adiknya bertanya pada suaminya yang ternyata adalah Russo. Wah, menarik, tapi Russo hanya terdiam karena gak mau sampai Natalia tahu kalau sebenarnya selama ini Russo dan Greyhound telah punya hubungan yang spesial. Russo pun pergi ke sebuah bar mencoba mencari Kevin. Kemudian Russo curiga pada seseorang yang ternyata merupakan ayah Felipe karena seketika pandangannya berubah saat melihat skateboard yang dia bawa. Russo mengancam akan menghabisinya kalau gak memberitahu di mana keberadaan anak yang punya skateboard itu. Sementara Kevin dan Genesis pergi ke rumah untuk mengambil paspor, tapi Felipe ada di sana dan langsung bertanya kemana Kevin akan pergi. Kevin berkata kalau dia terpaksa harus pergi ke luar negeri karena para mafia pasti akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Felipe sangat marah karena Kevin telah berkhianat dan akan pergi meninggalkannya. Secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Russo dan dengan cepat segera pergi dari tempat itu. Di sana Russo mengambil beberapa foto Kevin bersama Felipe agar dia bisa mengingat wajah mereka. Melihat Russo yang telah pergi dari rumah, Kevin dan Genesis pun kembali melanjutkan perjalanan agar bisa segera sampai di bandara. Setibanya di sana, agar gak dicurigai oleh petugas bandara, semua uang hasil perampokan itu ditempelkan ke tubuh Genesis hingga membuatnya terlihat seperti wanita yang lagi hamil. Saat akan melewati gerbang pemeriksaan, tiba-tiba sistem keamanan berbunyi dan tentu membuat Genesis dan Kevin sangat ketakutan. Tapi ternyata sistem keamanan tersebut berbunyi karena Genesis lupa membuka kalung miliknya dan setelah itu akhirnya mereka pun berhasil kabur ke luar negeri.
Sementara itu Mistika sontak kaget karena semua uang hasil perampokan miliknya telah hilang. Mistika merasa sangat bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri karena udah percaya lagi pada Enzo hingga membuat semua uang yang telah dia dapat dengan susah payah itu hilang begitu aja. Beberapa waktu kemudian, Kevin dan Genesis telah berada di kota Roma, Italia dan membagikan semua kisah romantis mereka di sosial media sampai-sampai menjadi selebgram yang sangat viral. Kevin merasa kalau cita-citanya untuk menjadi orang kaya itu akhirnya bisa terwujud dan gak mau kebahagiaan yang dia rasakan ini sampai hilang. Sementara itu Felipe, Mistika, dan juga Pantera sama-sama merasakan telah kehilangan. Gak mau kalau perampokannya menjadi sia-sia, Mistika akan mencari Enzo dan mengambil kembali semua uang miliknya. Di tempat lain, Bozo menemui Soraya menceritakan hasil sementara dari penyidikan yang telah dilakukan. Bozo berkata banyak korban yang berjatuhan dan akan bertambah lagi kalau polisi masih belum bisa menangkap komplotan perampok. Tapi Soraya tetap kekeh bahwa mereka harus berhati-hati dan jangan terburu-buru agar bisa menangkap para pelaku perampokan. Keesokan harinya, Bozo kembali menemui Soraya menunjukkan rekaman kamera pengawas yang kemungkinan merupakan anggota komplotan perampok saat membeli sebuah tang serupa yang digunakan untuk membuka gerbang belakang bandara. Dari situ polisi menemukan petunjuk bahwa salah satu anggota komplotan perampok merupakan orang yang hobi dengan skateboard. Pada suatu hari, Kevin dan Genesis berkenalan dengan pengusaha muda Italia dan mereka pun diajak datang ke sebuah pesta. Mereka menjadi semakin akrab dan saling bercerita tentang latar belakang masing-masing. Kevin merasa sangat senang karena kini dia bisa membeli apapun dan orang-orang jadi lebih menghargainya. Hingga di keesokan hari, Kevin membaca sebuah postingan dari ibu Genesis yang melaporkan bahwa Genesis telah hilang. Kevin memarahi Genesis karena gak memberitahu ibunya kalau saat ini lagi berada di luar negeri dan akibat hal itu aksi mereka bisa diketahui. Genesis langsung menghubungi sang ibu agar menghapus postingan itu dan berkata bahwa saat ini dalam kondisi baik-baik aja. Sementara itu Felipe mengajak Nidia pergi makan malam di sebuah restoran mewah sambil mengajak pergi ke luar negeri. Nidia merasa sangat heran karena Felipe punya banyak sekali uang dan sangat ketakutan kalau itu merupakan uang dari hasil perampokan. Felipe terus memaksa agar Nidia bisa ikut bersamanya hingga membuat mereka sedikit cekcok. Kejadian tersebut membuat beberapa orang langsung menatap Felipe hingga secara mengejutkan ternyata Russo ada di sana. Felipe yang sadar bahwa dia lagi dalam bahaya menitipkan semua uangnya pada Nidia dan dengan cepat segera pergi dari tempat itu. Felipe segera pergi menemui Pantera untuk minta bantuan karena ada seseorang yang lagi mengikutinya. Saat Felipe dan Pantera akan pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tembakan dari Russo dan sontak mereka pun segera bersembunyi. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Russo hampir menemukan mereka. Akhirnya demi keselamatan, Pantera memerintahkan Felipe agar segera pergi, sementara Pantera akan mengalihkan perhatian Russo. Tapi ternyata Russo berhasil menemukan Pantera dan dengan tanpa ampun langsung menghajarnya. Kemudian Russo membawa Pantera ke markas untuk diserahkan pada Amador agar mengakui siapa yang telah melakukan perampokan dan membunuh Greyhound. Di tempat lain, Mistika pergi ke sebuah klub yang sering dia kunjungi saat dulu masih berpacaran dengan Enzo. Setibanya di sana, Mistika menemukan Enzo dan tanpa ampun langsung menghajar Enzo dan meminta agar semua uang miliknya dikembalikan karena kalau tidak, maka Enzo akan dia habisi.
Di waktu yang sama, pemilik klub tersebut menghubungi Herring dan melapor bahwa ada orang yang mencurigakan telah menghambur-hamburkan uang dan kemungkinan terlibat dalam aksi perampokan. Gak butuh waktu lama, Herring dan para anak buahnya berhasil menghajar Enzo dan membawanya ke markas. Beberapa saat kemudian, Felipe bercerita pada Mistika bahwa dia baru aja dikejar oleh anggota mafia yang sebelumnya akan melakukan aksi perampokan. Mistika sangat terkejut karena dia baru tahu kalau selama ini ternyata Kevin telah melakukan rencana yang akan dilakukan oleh para mafia. Felipe berkata kalau di malam hari sebelum perampokan, Kevin membuat kesalahan dan karena gak ada pilihan lain, Pantera membunuh salah satu anggota mafia. Son una mierda. Tentu Mistika menjadi semakin ketakutan karena para mafia itu gak segan memenggal kepala musuhnya dan karena hal itu mereka dijuluki sebagai jagal. Anjay, jagal sapi Sugan. Mistika meminta agar Felipe segera pergi dari tempatnya dan meminta agar jangan menemuinya lagi karena hal itu akan sangat berbahaya. Sementara itu akhirnya Herring berhasil menemukan rahasia besar antara Greyhound dan Russo yang punya hubungan spesial. Aduh, Herring merasa sangat senang karena kalau rahasia itu dibongkar, maka Amador dan Natalia akan sangat marah pada Russo dan pasti akan mengusirnya. Di waktu yang sama, Russo tiba sambil membawa Pantera dan langsung diserahkan pada Amador. Saat Russo akan menghajar Pantera, tiba-tiba dia terkejut karena Herring menyebut kata sayang yang sering diucapkan oleh Greyhound untuknya. Merasa gak mendapatkan petunjuk dari Pantera, Amador memerintahkan Herring agar mengancam Enzo. Dengan wajah yang udah penuh dengan darah, Enzo memberitahu bahwa dia mendapatkan uang dari seseorang yang dipanggil Mistika dan saat ini tinggal di sebuah gedung kosong. Tanpa pikir panjang, Herring dan anak buahnya segera pergi untuk menangkap Mistika. Tapi ternyata Mistika telah menyadari kedatangan orang-orang yang akan menangkapnya hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Setelah berhasil menghabisi beberapa anak buah Herring, akhirnya Mistika berhasil ditaklukkan dan dibawa ke markas. Di tempat lain, Bozo menemui Soraya karena telah berhasil menemukan akun Instagram milik Kevin. Soraya sangat mengapresiasi Bozo karena bekerja dengan sangat sungguh-sungguh hingga membuat kasus itu menjadi semakin terang benderang. Soraya kembali menugaskan Bozo agar mencari informasi tentang komplotan perampok yang sebelumnya telah merencanakan aksi perampokan dan Bozo harus memastikan bahwa mereka semua bisa ditangkap. Sementara itu, Neneng Nidia yang telah mengambil semua uang milik Felipe memutuskan untuk mengembalikannya kepada polisi. Tapi karena tergiur dengan uang itu, Nidia pun mengambil sebagian uang untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nidia terus dihubungi oleh Felipe, tapi Nidia sama sekali gak mau lagi kenal dengan seorang perampok. Di keesokan hari ini dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan semua uang yang dia dapatkan dari Felipe. Bozo meminta Nidia agar gak usah khawatir karena polisi akan melindunginya karena telah melakukan hal yang benar. Bozo meminta Nidia agar bisa bekerja sama untuk menangkap Felipe agar kasus itu bisa segera selesai. Beberapa saat kemudian, Bozo dan Soraya menemui orang tua Genesis sambil menunjukkan postingan kalau saat ini Genesis terlihat baik-baik aja. Ayah Genesis menduga kalau putrinya telah diculik oleh Kevin hingga Soraya berkata kalau itu bukan penculikan karena Genesis sama sekali gak terlihat kalau dia ketakutan, bahkan terlihat sangat bahagia. No calza precisamente con un secuestro. ¿Qué opina usted, vos? Kemudian Soraya menunjukkan sebuah foto dari kamera pengawas yang menunjukkan bahwa Genesis terlibat dalam aksi perampokan. Soraya meminta agar Genesis dibujuk untuk menyerahkan diri dan dengan itu maka gak akan mendapat hukuman yang berat dan bisa lebih aman dari para mafia yang mengejarnya. Tapi ayah Genesis meminta agar Soraya dan Bozo segera pergi dari rumahnya karena gak mau berbicara apapun sebelum didampingi pengacara.
Di keesokan hari, Soraya dan Bozo beserta para polisi lain bersiap di taman untuk menangkap Felipe yang telah diajak bertemu oleh Nadia. Tapi ternyata penyamaran mereka berhasil diketahui oleh Felipe. Dengan sekuat tenaga, Felipe terus berlari dan akhirnya bisa lolos dari kejaran polisi. Di sisi lain, Kevin dan Genesis terlibat cekcok karena akibat terus-terusan sensor membuat Genesis kini malah mengandung anak Kevin. Genesis berkata bahwa dia sama sekali belum siap untuk menjadi seorang ibu. Dari sana Genesis pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri, tapi tiba-tiba para penculik berkata mereka telah mengetahui aksi perampokan yang dilakukan oleh Kevin dan Genesis, bahkan saat ini lagi menjadi buronan polisi. Tanpa berlama-lama, para penculik langsung menghubungi Kevin dan meminta agar menyerahkan semua uang hasil perampokan agar Genesis bisa dibebaskan. Tanpa pikir panjang, Kevin akan menuruti semua perintah itu asalkan Genesis bisa selamat. Di tempat lain, Bozo menemui ayah Felipe menanyakan di manakah Felipe saat ini. Bozo berkata kalau kemungkinan saat ini Felipe lagi dalam bahaya karena terlibat aksi perampokan. Ayah Felipe sangat terkejut dan demi melindungi putranya itu, dia meyakinkan Bozo kalau Felipe sama sekali gak punya wajah seperti penjahat karena jangankan melakukan aksi perampokan uang, bahkan mencuri roti aja Felipe belum tentu berani. ¿Sabes cómo me he ganado la vida, weón? Bozo mengancam akan mengirim para polisi untuk memeriksa izin usaha perjudian milik ayah Felipe. Ayah Felipe berkata bahwa dia mencari nafkah dengan menggunakan tangannya dan bukan berasal dari mesin judi slot. Bozo mengingatkan agar ayah Felipe lebih kooperatif dan mau diajak kerjasama. Gak lama kemudian Felipe akhirnya pulang dan langsung ditanya oleh ayahnya tentang aksi perampokan di bandara. Sang ayah meminta agar Felipe berkata jujur karena para polisi akan menggeledah dan menghancurkan tempat usahanya itu. Melihat sang ayah yang akan mengadukannya ke polisi, seketika Felipe pun merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Felipe membawakan sebotol wine untuk dinikmati bersama sang ayah agar bisa bercerita lebih tenang. Tapi ternyata Felipe telah menaruh racun dan obat keras ke dalam minuman itu dan tiba-tiba di tempat lain, Herring mencoba menakut-nakuti Pantera dengan menembak kepala Enzo tepat di hadapannya agar mau memberitahu di mana semua uang hasil perampokan disimpan. Tapi Pantera yang gak mau aksi itu sia-sia tetap kekeh gak berkata apapun dan gak mengakui telah melakukan perampokan. Di sana Mystica sangat bersedih melihat mantan kekasihnya tewas dibunuh dengan sangat kejam. Meskipun Enzo telah mengkhianatinya, Mystica merasa kalau apa yang telah dilakukan para mafia itu benar-benar gak bisa dimaafkan dan tentu akan membalaskan dendam atas kematian Enzo. Ya les dije que no conozco. Gak lama Herring memerintahkan anak buahnya agar membawa Mystica dan dia pun diancam akan dihabisi jika Mystica gak mengakui perbuatannya. Sontak Mystica memberikan aba-aba pada Pantera dan secara mengejutkan Mystica menyerang balik hingga aksi baku hantam pun terjadi. Pantera dan Mystica segera pergi dari sana, tapi mereka harus beradu tembak dengan Russo dan dalam aksi itu Russo berhasil ditembak membuatnya langsung terkapar. Russo berusaha kembali bangkit dan segera menemui Herring yang telah diserang oleh Mystica. Ternyata Russo ingin menghabisi Herring karena telah mengetahui rahasia besarnya bersama Greyhound. Sementara itu Kevin bertemu dengan para penculik untuk menukarkan uang hasil perampokan dengan keselamatan Genesis. Kevin merasa sangat ketakutan karena dia sama sekali gak membawa senjata hingga diancam akan dibunuh jika berani melawan. Kevin semakin menyesal dan bersedih karena meskipun uangnya telah diberikan, para penculik itu ternyata gak membebaskan Genesis. Gak jauh dari sana ternyata para penculik telah membebaskan Genesis dan terlihat Genesis penuh dengan luka. Genesis menghubungi ibunya untuk minta bantuan karena saat ini merasa sangat kacau dan ketakutan. Sang ibu berkata bahwa dia udah bekerja sama dengan polisi agar gak menghukum Genesis asalkan bisa membantu menangkap Kevin.
Di tempat lain, Pantera dan Mystika akhirnya berhasil kabur dari para mafia dan mereka pun kembali membuat rencana agar bisa lepas dari kejaran polisi dan para mafia. Pantera merasa sangat menyesal karena dia telah gagal menjaga Kevin dan memberikan kehidupan yang layak untuknya. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa sebenarnya Kevin merupakan anak kandung dari Pantera. Oh, begitu. Hingga di keesokan hari, Pantera dan Mystika pergi ke tempat di mana mereka menyimpan semua uang hasil perampokan. Mereka sangat terkejut karena ternyata tempat itu telah digali dan tentu semua uang hasil perampokan telah hilang. Pendejos de mierda. Di sisi lain, Amador meminta Russo agar lebih bersyukur karena bisa selamat meskipun telah ditembak hingga membuat hampir kehabisan darah. Diketahui ternyata Amador telah tahu hubungan spesial antara Russo dan Greyhound hingga akhirnya Amador meminta Russo agar menuruti semua perintahnya jika masih mau bertahan menjadi menantunya. Sementara itu, para polisi telah mendapat kabar bahwa ayah Felipe telah meninggal hingga Bozo merasa curiga bahwa pelakunya adalah Felipe. Soraya meminta agar apa yang terjadi pada ayah Felipe itu menjadi kematian yang terakhir dan para perampok harus segera ditemukan. Singkat cerita, akhirnya setelah proses pencarian dan penyidikan yang sangat panjang, Kevin berhasil ditangkap dan akan segera diekstradisi dari Italia. Genesis merasa sangat bersedih karena bagaimanapun Kevin adalah orang yang dia cintai, tapi Genesis harus menerima kenyataan bahwa Kevin akan dijebloskan ke dalam penjara. Seketika kabar penangkapan Kevin tersebar ke seluruh penjuru dunia karena anggota komplotan perampok Las Kakap akhirnya ditangkap. Akibat hal itu, masyarakat Eropa menjuluki Kevin sebagai El Baby Bandito karena usianya yang masih remaja tapi berhasil mengeksekusi perampokan dengan sangat sempurna. Tenemos pura agüita nomás, pues no hay Ramazotti aquí, lamentablemente. Kemudian Kevin diinterogasi oleh Soraya sambil ditunjukkan sebuah video pengakuan dari Genesis yang dipaksa ikut oleh Kevin melakukan aksi perampokan. Soraya meminta agar Kevin bisa diajak bekerja sama untuk menangkap komplotan perampok lain agar dia bisa mendapat keringanan karena kalau yang lain gak tertangkap maka hanya Kevin yang bertanggung jawab atas perampokan uang dan bisa mendekam lama di penjara. Akhirnya karena Kevin gak mau dijebloskan sendirian, dia pun memberitahu bahwa rencana perampokan itu dia dapat dari para mafia. Dalam penjara, Kevin terus diganggu oleh tahanan lain hingga membuatnya sangat gak nyaman bahkan ketakutan. Tapi karena sang ayah juga masih ditahan, Kevin sedikit mendapat perlindungan meskipun sesekali sering diganggu. Kevin bercerita pada ayahnya bahwa dia sangat menyesal karena telah mengkhianati teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Kevin dijenguk oleh sang ibu dan Kevin minta maaf karena telah membuatnya kecewa. Dari kejauhan, ayah Kevin hanya bisa melihat mereka berdua karena diketahui setelah tertangkap, ayah dan ibu Kevin telah bercerai. Mengetahui kalau semua uang hasil perampokan telah hilang, sang ibu menjadi sangat sedih karena gak bisa menyewa pengacara hebat agar dia bisa membebaskan Kevin dari tuduhan. Tapi meskipun Kevin telah mengecewakannya, sang ibu akan terus berusaha dengan cara apapun agar Kevin bisa keluar dari penjara. Di tempat lain, Soraya dan Bozo berhasil mengumpulkan semua daftar anggota mafia yang sebelumnya akan melakukan perampokan. Bozo berkata kalau pimpinan mafia yaitu Amador selalu taat bayar pajak hingga mensponsori liga sepak bola. Karena hal itu, kepolisian akan sangat sulit dan harus punya bukti kuat agar bisa menjebloskannya ke dalam penjara. Kemudian Bozo ditugaskan oleh Soraya menyelidiki salah satu anggota mafia yaitu Russo agar bisa mendapatkan bukti kuat keterlibatan mereka dalam perampokan dan beberapa kasus pembunuhan. Bozo mengikuti Russo ke sebuah tempat terapis yang ternyata untuk pasangan sejenis, tapi ternyata selama ini Bozo juga sama seperti Russo dan tentu penyidikan itu bukan hal yang sulit. Singkat cerita, Bozo dan Russo akhirnya fangke emang, hingga tanpa disadari ternyata Russo telah tahu semua penyamaran yang dilakukan oleh Bozo dan tiba-tiba
Saat Russo akan menghabisi Bozo, dalam sekejap para polisi langsung mengepung tempat itu dan Russo pun langsung dibawa ke kantor polisi. Mamam tah Russo. Beberapa saat kemudian, Soraya memanggil Natalia untuk memberitahu bahwa selama ini suaminya Russo telah punya hubungan spesial dengan Greyhound. Soraya berkata bahwa Russo dan Greyhound merencanakan aksi perampokan di bandara dan berniat kabur ke luar negeri menjalani kehidupan bersama. Mendengar hal itu, Natalia hanya terdiam karena suami yang sangat dia cintai malah main gila dengan adiknya sendiri dan sama-sama laki-laki lagi. Aduh. Keesokan harinya, Natalia bertemu dengan Russo dan tentu sangat marah atas apa yang telah dia lakukan dengan Greyhound. Karena Natalia udah sangat kecewa, akhirnya dia pun membiarkan Russo untuk mendekam di penjara dan bahkan hampir aja akan dibunuh. Satu minggu kemudian akhirnya Russo berhadapan langsung dengan Kevin dalam penjara dan terlihat kalau mereka sama-sama punya dendam dan ingin saling bunuh. Melihat hal itu, ayah Kevin gak tinggal diam dan mengancam akan menghabisi Russo kalau sampai terjadi apa-apa pada Kevin. Hingga di sore hari, ayah Kevin memberikan sebuah pisau agar Kevin gunakan untuk menghabisi Russo. Tapi secara gak disangka, Russo telah tahu semua itu dan entah bagaimana caranya, akhirnya ayah Kevin tewas di hadapan Kevin. Tentu Kevin sangat murka pada Russo dan akan membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Saat Kevin akan menghabisi Russo, tiba-tiba dia dipanggil oleh petugas lapas karena saat ini Genesis tengah melahirkan dan sebentar lagi Kevin akan resmi menjadi seorang ayah. Dengan pengawalan yang sangat ketat, Kevin diantar pergi ke rumah sakit untuk melihat Genesis dan anaknya. Setibanya di sana, Kevin terkejut karena melihat Mistika yang menyamar sebagai seorang suster. Kevin menduga kalau Mistika akan menghabisinya karena pasti kecewa semua uang hasil perampokan telah hilang. Beruntung Kevin mendapatkan pengawalan hingga membuat Mistika pun kesulitan untuk mencelakainya. Di sana Kevin merasa sangat bahagia karena Genesis dan anaknya selamat hingga mereka pun kini menjadi keluarga yang utuh. Dari sana Kevin pun akan dibawa kembali ke penjara, tapi tiba-tiba dengan sekuat tenaga Kevin terus berlari agar bisa lolos dari kejaran polisi. Kabar kaburnya Kevin langsung tersebar ke seluruh penjuru negeri dan semua polisi dikerahkan agar segera bisa menangkapnya. Mendengar hal itu, Pantera yang saat ini bekerja sebagai petugas SPBU tanpa pikir panjang segera pergi untuk mencari Kevin. Di malam hari, Kevin hanya bisa merenung dan sejenak membayangkan saat dulu dia bersama terus sahabatnya, yaitu Felipe. Kevin merasa sangat menyesal karena dia telah berkhianat dan malah membuat hidupnya menjadi semakin kacau. Pada keesokan hari, Kevin pergi ke sebuah tempat pembuangan mobil dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Felipe yang langsung menodongkan senjata. Kevin merasa sangat ketakutan dan seketika pasrah, tapi kemudian Kevin merasa sangat senang karena meskipun telah berkhianat, Felipe tetap menerimanya sebagai sahabat, bahkan memaafkan semua kesalahan yang telah Kevin lakukan. Sementara itu, Genesis yang masih terbaring di rumah sakit kembali diinterogasi oleh Soraya menanyakan di mana Kevin berada. Genesis sangat gak habis pikir karena dia telah menjelaskan semuanya pada polisi dan saat ini udah gak punya hubungan apa-apa dengan Kevin. Di sisi lain, cucu Amador bernama Pablito gak sengaja mendengar pembicaraan kakeknya yang menugaskan para anak buah untuk mencari Kevin. Pablito ingin membantu menemukan Kevin, tapi Amador sama sekali gak mengizinkan. Pablito mengatakan bahwa dia gak mau terus-terusan dianggap seperti anak kecil karena bisa jadi takdirnya menjadi seorang mafia yang lebih kejam dibanding sang kakek. Waduh.
Beberapa saat kemudian dengan sangat nekat Kevin menemui Genesis di rumah sakit dan mengajaknya kabur ke luar negeri. Genesis merasa ragu karena saat ini Kevin telah menjadi buronan dan sangat sulit untuk bepergian. Kevin mencoba meyakinkan Genesis bahwa Felipe telah menyiapkan uang untuk mereka nikmati bersama hingga akhirnya Kevin meminta Genesis agar segera bersiap karena nanti malam akan dijemput. Tapi tanpa Kevin sadari ternyata sejak tadi Soraya terus mengawasinya dan akan menangkap kembali di waktu yang tepat. Di tempat lain, Mystika akhirnya kembali bertemu lagi dengan Pantera dan mengancam akan menghabisi ibu Kevin jika gak memberitahu di mana Kevin saat ini. Mystika berkata bahwa dia hanya ingin uang bagiannya kembali dan setelah itu urusannya selesai. Mystika mengajak Pantera pergi untuk mencari Kevin agar jangan sampai keduluan para mafia. Hacen bonita pareja. Sementara itu Kevin bertemu dengan teman Felipe yang ternyata adalah Pablito, cucu dari Amador. Ternyata selama ini Felipe telah bekerja sama dengan Amador untuk menangkap Kevin karena Felipe udah sangat sakit hati telah dihianati. Felipe dan Pablito membuat sebuah rencana seolah-olah Pablito telah diculik oleh Kevin agar para anak buah Amador bisa segera menghabisi Kevin. Melihat gerak-gerik dari Felipe yang cukup mencurigakan, Kevin merasa sangat curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kevin pun segera meminta agar Felipe menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pergi bersama Genesis. Melihat Felipe memberikan sekantong uang, akhirnya Kevin percaya bahwa Felipe benar-benar telah memaafkannya. Tapi kemudian ternyata mobil yang datang itu berisi ibu Kevin, Pantera, dan juga Mystika. Tanpa berlama-lama, Mystika mengecek semua uang itu, tapi ternyata uang itu adalah uang mainan. Mystika menjadi sangat murka dan menanyakan di manakah semua uang hasil perampokan. Dari sinilah akhirnya diketahui bahwa orang yang telah menculik Genesis dan meminta tebusan kepada Kevin saat di Italia ternyata adalah seorang pengusaha muda yang Kevin kenal, dan dia tahu bahwa Kevin saat ini memegang uang yang sangat banyak hasil perampokan. Bukan hanya itu, ternyata uang sisa hasil perampokan yang gak diambil Genesis di tempat rahasia ternyata udah ada yang mencuri dan gak diketahui siapa pelakunya. Secara tiba-tiba dari kejauhan terlihat rombongan Amador dan anak buahnya yang akan menyelamatkan Pablito. Suasana menjadi sangat menegangkan karena akhirnya mereka semua bertemu di tempat yang sama. Amador langsung memanggil Kevin agar segera mengembalikan cucunya. Kemudian Pantera menemui Amador untuk mengalihkan perhatian. Pantera memberitahu bahwa dialah orang yang telah menghabisi Greyhound dan kemudian aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan, dan dalam aksi itu Amador harus terkena tembakan. Mystika dengan kemampuannya terus menyerang anak buah Amador hingga Pablito pun tertembak. Melihat Pablito yang hampir sekarat, dengan cepat Felipe pun membawanya pergi dari sana. Kemudian saat Pantera akan menghabisi Amador, dia malah tertembak. Melihat para polisi telah berdatangan dengan cepat, Mystika langsung membawa Kevin untuk segera pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian Kevin tetap menjadi buronan dan hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Tapi Kevin meyakini atas semua yang dilaluinya bahwa hidup memberinya kesempatan kedua. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad. Jadi film ini terinspirasi dari kisah nyata. Oke lah, karena rahang saya udah mulai kaku, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.